Kehamilan pada trimester pertama ini suatu kondisi kelainan multiple congenital anomali atau kelainan bawaan yang berat. Dan diketahui dari pemeriksaan genetik ternyata janin ini membawa suatu kondisi yang namanya trisomi 11 mosaicism, di mana kita melihat ini bagian dari lehernya tengkuk sampai membentuk seperti kista. Jadi tengkuknya ini sangat tebal tuh sampai 16 mm ya. Batas tengkuk itu sebenarnya di bawah 2,5 mili. Ini sampai tengkuknya menggelambir sampai tebal sekali. Ini kehamilan yang kedua dari ibu ini, dan awalnya tidak diketahui adanya suatu kelainan kongenital atau kelainan bawaan ya. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan NIPT, ternyata kelainannya muncul semua ya. Tulang hidungnya tidak terlihat. Dan trisomi 11 ini kelainan yang sangat-sangat jarang muncul, dan umumnya jelas bayi tidak akan bertahan. Secara genetiknya sudah tidak memungkinkan untuk dia hidup ya. Jadi kondisi trisomi 11 itu kondisi yang sangat fatal ya. Nah, di sini kita melihat bagian kepala, terlihat bagian leher belakangnya itu sudah sampai menggelambir begitu. Ya, tulang tempurung kepalanya dalam batas yang normal, tetapi tampak jelas bahwa tengkuknya itu tebal sekali. Ya, dengan nanti kita akan menemukan beberapa kelainan kongenital bawaan lain yang muncul pada janin. Ya, ini bentuk tempurung kepala, struktur otak, dan terlihat bagian tengah dari otak itu ya. Ada bagian yang namanya kupu-kupu itu, yaitu namanya cerebral cortex. Terlihat simetris, hanya secara keseluruhan ini bukan suatu kondisi yang normal. Ya, kita mencoba masuk ke dalam, kita lihat simetri dari otak kiri dan kanan. Lalu kita melihat, nah ini bagian tengkuknya ya, bagian belakang leher tuh tebal sekali. Tadi tulang hidungnya kita tidak nemukan, jadi tulang hidung bayi ini absen. Nanti kita mencoba untuk melihat struktur yang lain. Nah, kita coba mengamati bagian dari wajah. Sambil kita mencari posisi untuk melihat kondisi janin ya. Nah, ini tampilan dari samping. Itu bagian kepala, hidung. Dari leher ke belakang tidak terlalu jelas terlihat karena dia sudah menggelembung ya, bagian belakang badannya. Ini tampilan masih bagian kepala dari samping. Terus kita amati ya, ini namanya bagiannya membengkak, namanya hydrops fetalis. Kebetulan munculnya pada trisomi 11. Ya, kita lihat kembali kondisi janinnya. Janinnya menghadap ke samping, itu bagian mata, bola mata. Kehamilan dengan trisomi 11 itu sendiri jarang sekali kita temukan bisa bertahan. Bahkan hingga mencapai ini masuk 14 minggu ya. Biasanya itu sudah tereliminir pada awal kehamilan, baru memasuki 6 minggu ya. Jarang yang bertahan sampai mendekati minggu 11, 14, apalagi bisa lolos
karena akan terseleksi secara alami, dia biasanya akan berakhir dalam kandungan ya. Kelainannya banyak sekali. Ini kita lihat jantung. Jantung jelas ada yang tidak beres, ini rongganya tampak bolong ya, itu artinya ada sekat jantung yang tidak terbentuk. Jadi sekat pada serambi atau atrium ya, itu namanya atrial septal defect, bolong itu. Kemudian bagian bawah juga ada bolong pada sekat bilik atau ventricle septal defect. Jadi ini ada suatu kasus komplit AVSD. Ya, ini jadi atrioventricular septal defect pada jantung. Padahal ini baru minggu 14 ya, tapi kita sudah bisa melihat. Tentunya juga harus dibantu dengan kondisi ibunya ya, jangan sampai terlalu obesitas kalau kita mau melihat suatu pemeriksaan kelainan bawaan. Repotnya itu kadang-kadang kita sudah mencoba melakukan pemeriksaan ya, kebetulan si ibunya obesitas ya, kadang sulit ya mau menembus sampai kita bisa melihat kelainan, sulit sekali ya. Jadi ini bagian lehernya sampai menggelembung, isinya seperti kista-kista di belakang leher, kemudian jantungnya bocor, bilik serambinya bocor, jadi sekatnya semuanya bolong. Kemudian bagian perut itu kulitnya juga sudah menggelembung, bengkak ya, jadi ini namanya hidrofetalis, bayi yang sudah membengkak. Terlihat jelas ya jantungnya tidak utuh, tidak sempurna. Jadi pada 14 minggu sendiri kita sudah bisa melihat suatu kondisi kelainan jantung bawaan ya. Dan patut harus dicurigai apabila kita menemukan suatu kondisi kelainan fisik pada bayi, maka ceklah kondisi jantung bayinya, jangan sampai lupa. Ini minggunya sudah 14 minggu. Umumnya tidak akan melewati bulan kelima ya, biasanya tidak sampai minggu 20 ya, bayi itu akan tereliminir ya, biasanya meninggal dalam kandungan. Kelainan trisomi 11 itu jarang ditemukan dan mungkin juga bisa berulang ya, dalam kondisi 1% itu terjadi pada kehamilan berikutnya, bisa saja. Ini bagian tengah dari perut, ususnya itu terang sekali ya, namanya hyperechoic bowel. Ini menjadi penanda suatu kelainan, marker genetik anomali ya. Itu yang kita lihat, ginjal, tulang belakangnya tampak normal ya. Ini struktur kelaminnya mungkin sudah terlihat tapi masih terlalu kecil. Nah, kita coba tampilkan keseluruhan kondisi janin. Itu kelihatannya tengkuknya tebal sekali, menggelembung begitu, dan perut bayinya membengkak ya. Jadi ini sudah kasusnya hydrops fetalis, bayinya udah menggelembung. Tidak selalu kelainan seperti ini berkaitan dengan trisomi 21 atau trisomi yang lain. Ini baru saya menemukan kasus trisomi 11 ya, dengan kondisi kelainan bawaan berat seperti ini. Ya, dan kondisi seperti ini nanti ibu-ibu bisa baca sekarang bisa tanya di ChatGPT itu kan ya, apa itu trisomi 11, prognosisnya bagaimana ya. Jadi orang tuanya juga kita jelaskan kondisi-kondisinya, apa yang akan kita hadapi ya, kemungkinan
bayi ini akan IUFD ya, intrauterine fetal demise. Biasanya akan berakhir pada bulan-bulan di bawah bulan kelima. Laporan yang ada hingga saat ini, setahu saya ya, trisomi 11 belum ada yang bisa bertahan ya, karena kelainannya sangat-sangat berat ya. Jadi terlihat ini bayinya bengkak ya, itu bagian leher belakang kepala itu sampai menggelembung begitu. Ini kehamilan yang kedua, sementara anak pertamanya normal, tidak ada kelainan. Ini kita amati dari fase keseluruhan tubuh bayi ya. Ini sendiri kalau kita melihat dalam situasi seperti ini kan, ya orang tua pasti sudah melihat ya suatu kondisi yang tidak normal pada bayinya, kentara banget bedanya ya, hygromagistik, hidrofetalis. Jadi ini ya memang tujuan kita untuk melihat kondisi kelainan ini adalah agar kita seawal mungkin kita bisa tahu. Ya memang tidak bisa kita rubah. Paling tidak kalau ada kasus di mana ada kematian janin di dalam rahim ya, paling tidak kita sekarang bisa tahu ternyata ada penyebabnya, itu banyak sekali. Nah ini salah satu penyebabnya kelainan genetik, kongenital anomali yang sedemikian berat ya. Tadi ini jantung, leher, jantungnya bocor, ususnya terlihat terang sekali ya, hyperechoic bowel. Semua marker-marker kelainan genitalnya, kelainan kongenitalnya keluar semua. Tulang hidung tadi tidak ditemukan. Sekarang ya kita edukasi orang tuanya ya, mulai berapa persen ini bisa berulang, kondisi apa nanti yang bisa mungkin terjadi ya. Di usia berapa biasanya bayi ini tidak bertahan, perulangannya berapa persen ya. Tapi kalau ibu-ibu bertanya, dokter bisa dicegah ya enggak bisa. Genetik kita tidak bisa cegah, bahkan sekalipun Anda mau memilih embrio ya, kita tidak untuk memilih sampai genetika itu kita tahu. Seleksi alam ya, akhirnya nanti janin ini biasanya tidak akan bertahan. Ya inilah kondisi trisomi 11. Itu telinganya terlihat ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan makanan. Kadang-kadang banyak yang bilang hubungannya dengan kurang vitamin atau mineral, ya nggak ada hubungan. Ini kaitannya murni kelainan genetik. Masalahnya kan kedua orang tuanya normal, jadi dia sebagai individu ini, janinnya memiliki cacat genetik yang terbentuk pada saat dia pembentukan embrio ya, mutasi atau kelainan, kelebihan satu gen pada gen nomor 11 ya, makanya kita bilang ini trisomi 11. Mosaicism dari hasil genetika, uji tesnya keluar, sudah hasilnya sesuai dengan trisomi 11 ya. Ini lihat kita pergerakan janinnya ya. Tapi memang secara keseluruhan ini kondisinya sangat-sangat buruk. Bagian lehernya tebal, menggelambir. Ya inilah kondisi trisomi 11 dengan multiple congenital anomali.
Nah sekarang apabila janin ini kemudian dia tidak bertahan atau meninggal dalam kandungan, maka itu timing kita harus segera mengevakuasi ya. Dan harus benar-benar ya diupayakan jangan sampai ada perdarahan, resikonya besar ya. Jadi memang sebaiknya kita tunggu saja sampai janin ini tidak berkembang lagi. Orang tua kita edukasi ya, resiko kondisi dari trisomi 11. Dan kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan si janin ini mungkin sudah tidak akan bertahan. Baru kemudian dipikirkan cara untuk mengevakuasi. Biasanya kita melakukan proses induksi persalinan ya. Dan sekali lagi genetika itu tidak bisa kita rubah, sudah selesai, sudah jadi prosesnya. Kalau ditanya bisa dicegah tidak dok? Tidak bisa, ini tidak bisa dicegah. Dan sudah terjadi ya. Hubungannya apa dengan faktor usia ibu? Tidak ada hubungan, ini usia ibunya masih muda. Jadi mungkin terjadi mutasi genetika, mutasi dari masa pembentukan embrio, maka keluarnya trisomi 11, janin dengan cacat kongenital berat. Oke, kita sudah lihat semuanya. Kita terakhir ukur panjangnya si janin ini sudah 9 cm. Jadi ini sudah jalan ke 15 weeks. Jadi setelah ini ya kita upayakan, kita pantau saja dulu observasi.